Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara e-learning Ubudiyah dengan saya Nanda Fitriana, salah satu pengajar dari Prodi Ilmu Gizi. Jadi hari ini saya akan memaparkan tentang ilmu bahan pangan 2. Ya, jadi kalau kita sekilas tentang kata-kata pangan itu sudah sangat akrab dengan telinga kita, bahwa kita selalu membutuhkan makanan atau pangan untuk kita konsumsi. Ya, jadi bahan pangan itu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, ya, yang diolah maupun tidak diolah untuk diperuntukkan bagi makanan maupun minuman gitu. Jadi emang segala sesuatu yang bersifat tidak akan diproses, ya, diolah maupun tidak diolah. Kita lihat pengertian ilmu bahan pangan adalah ilmu mempelajari sifat fisika, kimia dari bahan pangan, baik itu karakteristik dan kualitas bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Jadi kemudian kita lihat fungsi dari makanan itu adalah untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, ya. Kemudian fungsi lain itu dengan adanya makanan kita dapat melakukan energi aktivitas sehari-hari gitu. Terus kemudian dengan adanya makanan kita dapat mengatur metabolisme dan juga berbagai keseimbangan air, mineral serta cairan tubuh yang lain. Kemudian kita lihat fungsi yang lain, yaitu berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh sehingga dapat menjaga tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Kemudian makanan itu harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu diantara yang pertama itu berada dalam tingkat kematangan yang matang yang dikehendaki, kemudian bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi maupun dari tahap penanganan selanjutnya, kemudian bebas dari perubahan fisik baik kimia juga yang tidak dikehendaki, misalnya sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktivitas mikroba, aktivitas hewan pengerat, serangga, parasit, dan juga kerusakan karena pengangkutan, ya, pada saat penanganan, juga karena kerusakan karena proses pematangan, juga pada proses pengeringan gitu. Kemudian yang keempat, bebas dari mikroorganisme dan parasit yang dapat menimbulkan penyakit yang diantarkan oleh makanan tersebut. Kemudian berdasarkan sumber bahan makanan berdasarkan sumbernya, bahan makanan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan pangan yang berasal dari nabati, yaitu segala sesuatu bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kedua yaitu berasal dari bahan pangan hewani yang berasal dari binatang maupun hewan. Dan yang ketiga merupakan bahan makanan hasil dari hewani maupun juga nabati. Contohnya seperti olahan keju dan seperti susu dan keju. Ya, jadi dalam hari kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang bahan pangan sumber nabati. Yang pertama, ya, bahwa ada beberapa jenis sumber nabati itu, termasuk salah satunya itu serealia. Kemudian serealia itu merupakan golongan dari padi-padian, ya, jenis dari padi-padian ataupun rumput-rumputan, jenis Graminae. Dia kaya akan karbohidrat, terus juga protein, kemudian kandungan lemak serta kalorinya rendah, dan juga kaya akan serat kasar. Ya, jadi yang termasuk dalam serealia ini yaitu padi, jagung, dan juga gandum. Jadi serealia ini harganya itu relatif murah, ya, karena dia gampang diperoleh, karena dia banyak, ya, kemudian kandungan gizinya juga lengkap, terus di mana pengolahannya juga mudah, sehingga serealia ini banyak dijadikan sebagai bahan utama dalam segala macam produk-produk makanan gitu, ya. Kemudian struktur dari serealia ini itu terdiri dari 3 bagian, ada bagian kulitnya, terus kemudian ada bagian butirnya, dan kemudian ada bagian embrionya. Pada gambar ini struktur bagian pada padi juga sama, bahwa dia memiliki kulit, kemudian memiliki butir atau dikatakan beras, dan kemudian dia mempunyai embrionya.
Ya, kemudian kita salah satu contoh dari serealia yang tadi termasuk padi, jagung dan gandum, kita akan membicarakan tentang masalah beras ya. Karena apa? Di Indonesia khususnya itu merupakan makanan pokok makanan utama ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang beras. Jadi beras merupakan Jadi beras adalah hasil dari penggilingan padi gitu kan. Padi itu merupakan salah satu jenis dari serealia gitu. Terus kemudian nasi adalah bahan pokok yang menyumbang kalori 60 sampai 80% dengan protein 40 sampai 50%. Ya, jadi nasi itu berasal dari beras yang dimasak, sedangkan beras itu adalah merupakan proses dari penggilingan padi. Nah, sedangkan padi bahasa Latinnya adalah Origia sativa, merupakan salah satu anggota dari famili Graminae ya, salah satu anggota famili dari serealia tadi gitu. Ya, kemudian beras dapat diolah apabila setelah dipisahkan dari tangkai dan kulit bijinya gitu, dengan cara digiling maupun ditumbuk. Ya, jadi si beras ini memiliki karbohidrat yang tinggi, juga mengandung protein, mineral, vitamin dan juga air. Tinggi rendahnya mutu beras itu tergantung dari beberapa faktor, yaitu yang pertama ada spesies dan varietasnya. Terus yang kedua itu tergantung dari kondisi lingkungannya. Yang ketiga tergantung dari waktu dan cara pemanenan. Terus yang keempat dari metode pengeringan, serta tergantung dari cara penyimpanannya. Terus kita lihat manfaat serealia itu sebagai sumber karbohidrat atau pati. Kemudian karena mengandung karbohidrat yang tinggi, dia itu sanggup mencukupi seluruh kebutuhan energi bagi manusia maupun bagi hewan. Ya, terus kalau berdasarkan penggolongan beras itu dapat digolongkan berdasarkan asal daerahnya. Misalnya seperti daerah Cianjur ya, beras Cianjur, beras Solo, beras Delanggu dan juga beras Banyuwangi. Mutu tanah merupakan salah satu persyaratan terutama dalam pengolahan beras ya. Jadi mutu tanah itu yang baik akan menghasilkan beras ya dengan aroma yang menghasilkan nasi yang pulen dengan aroma yang wangi gitu ya. Jadi biasanya itu jenis berasnya itu misalnya seperti beras Cianjur, beras Pandanwangi ataupun beras Rojolele gitu. Nah, terus aroma harum tadi itu dihasilkan karena saat dimasak ya, saat di tanah itu beras akan mengeluarkan senyawa aromatik yang akan memberikan rasa efek harum tadi gitu. Kemudian contoh dari jenis makanan bahan pangan yang dari nabati. Contoh kedua selain serealia adalah kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangannya termasuk dari famili Leguminosa atau disebut juga dengan polong-polongan. Kemudian jumlahnya juga sangat banyak, ya, komoditasnya gampang didapat, juga relatif harganya murah gitu. Kemudian dia sama tadi struktur kulitnya itu sama dengan serealia, terdiri dari 3 bagian struktur bagian bijinya ya. Kemudian dia banyak mengandung vitamin ya, vitamin B, juga banyak mengandung serat gitu ya. Kemudian kacang-kacangan mempunyai struktur yang hampir sama dengan serealia. Terus kalau kita lihat manfaat kacang-kacangan, yang pertama dapat menyehatkan jantung. Jadi kacang-kacangan itu dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh sehingga mempengaruhi kesehatan kardiovaskuler ya, jantung. Terus apabila kacang tanah yang banyak mengandung lemak tak jenuh, tunggal, dan asam oleat yang ramah terhadap kesehatan jantung. Yang kedua itu mencegah anemia. Pada kacang tanah itu mengandung zat besi yang sangat penting dalam pembentukan sel-sel darah merah dalam tubuh. Kemudian manfaat yang lain yaitu dapat merawat kulit ya. Jadi dalam kacang-kacang itu dia mengandung vitamin B, juga mengandung vitamin E. Itu merupakan zat antioksidan yang dapat membantu menyehatkan kulit dan juga melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian manfaat yang lain itu untuk menjaga berat badan ya. Jadi dengan kita mengambil kacang, jadi dengan mengambil kacang, jadi badan kita itu akan stabil. Jadi sehingga kita akan
tidak lagi mau makan makanan yang lain gitu ya. Nah, selain ada kelebihan juga ada kerugiannya. Kerugiannya itu dapat menyebabkan asam urat. Karena kalau kita lihat di kacang tanah, kandungan purin itu sampai sebesar 79 mg ya. Sehingga itu merupakan salah satu hal pencetus terjadinya asam urat. Kemudian kerugian lainnya itu dapat memicu timbulnya masalah pencernaan. Jadi dengan kita mengkonsumsi kacang-kacangan secara berlebihan, itu perut akan terasa kembung gitu. Itu kan dikarenakan kacang ini memiliki senyawa tanin dan juga senyawa pitates ya. Pitates yang membuat kacang itu sulit dicerna oleh tubuh sehingga akhirnya memunculkan gas gitu. Baik, jadi kita sambung dan setelah iklan berikut ini.